Kadang-kadang nih, kita nemu sebuah sumber yang judulnya aja udah bikin penasaran banget. Nah, kali ini kita bakal bedah kasus yang persis kayak gitu. Sebuah misteri yang terbungkus rapi dalam format digital. Oke, kita mulai aja investigasinya. Jadi di depan kita ini ada dokumen dengan judul yang, wah, provokatif banget. Sejarah Islam yang hilang. Dengar judulnya aja kita langsung kebayang kan, cerita-cerita yang tak pernah kita dengar, pahlawan yang terlupakan, atau mungkin peristiwa yang sengaja dihilangkan. Jelas ini bikin kita super penasaran. Langsung kan kepikiran, rahasia apa sih yang ada di dalamnya? Kisah apa yang selama ini kelewat dari mata kita? Wah, ekspektasinya udah tinggi banget nih. Oke, daripada penasaran terus, yuk kita langsung buka aja, kita lihat apa isinya. Oke, kita buka halaman 10. Loh, kosong. Aneh. Mungkin cuma halaman pembuka atau formatnya aja kali ya? Lanjut ke halaman 25. Masih kosong juga. Kok aneh ya? Halaman 50. Sama aja. Ini sebenarnya ada apa sih? Coba kita loncat jauh ke halaman 100. Dan, yah, sama aja. Ternyata seluruh dokumen ini benar-benar kosong. Jadi, ini dia momen kebenarannya. Buku sejarah Islam yang hilang ini. Ternyata sejarahnya beneran hilang. Literally kosong. Ini si misteri yang sama sekali nggak kita duga. Tapi tunggu dulu, apa ceritanya selesai di sini? Oh, tentu aja enggak. Justru karena kita nggak bisa pelajarin isi bukunya, kita jadi bisa pelajarin bukunya itu sendiri. Kegagalan ini malah ngebuka penyelidikan baru. Yuk kita cari petunjuknya. Petunjuk pertama kita temuin di halaman-halaman awal. Coba lihat deh, ada halaman hak cipta yang resmi banget. Tulisannya, hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang mengutip atau memperbanyak. Ini nunjukin kalau dokumen ini bukan sembarang halaman kosong. Ini tuh tadinya direncanain sebagai publikasi yang formal. Petunjuk kedua makin menguatkan dugaan kita. Di bagian bawah halaman judul, jelas banget ada logo penerbit, Bentang. Ini bukan proyek iseng-isengan, ini melibatkan penerbit profesional. Wah, misterinya jadi makin dalam kan? Dan ini dia petunjuk yang paling penting. Coba perhatiin deh di kiri bawah setiap halaman. Ada watermark atau tanda air berupa alamat web www.bacaanindahblogspot.com. Nah, ini ngasih tahu kita dari mana file digital ini berasal dan gimana cara penyebarannya. Oke, jadi semua bukti udah kita kumpulin. Ada penerbit profesional, Bentang. Ada pemberitahuan hak cipta yang resmi. Dan ada URL blogspot di tiap halaman. Berkas kasus kita lengkap. Terus, artinya apa semua ini? Nah, semua petunjuk tadi emang nggak ngasih tahu kita soal isi sejarah yang hilang itu. Tapi, petunjuk-petunjuk itu justru ngebantu kita ngerangkai cerita yang sama sekali beda. Cerita tentang sumber ini sendiri. Tentang perjalanannya dari sebuah ide buku sampai jadi artefak digital yang kosong melompong. Kalau kita susun semua petunjuknya, ceritanya mulai kelihatan nih. Penerbit dan hak cipta itu nunjukin ada niat yang serius di baliknya. Terus URL watermarknya ngungkapin gimana file ini disebarin. Dan halaman kosongnya, nah itu adalah hasil akhirnya. Kemungkinan besar ada sesuatu yang salah pas proses transfer data atau digitalisasinya. Jadi, disinilah inti dari pembahasan kita. Fokus kita bergeser total. Kita nggak lagi nyari kontennya yang hilang, tapi kita justru menganalisis wadahnya. Dan ternyata, kisah tentang buku kosong ini jauh lebih menarik dari yang kita kira di awal. Fenomena ini tuh sebenarnya contoh nyata dari konsep yang lebih besar. Namanya pembusukan digital atau digital decay. Ini kenyataan pahit di era kita sekarang, di mana data bisa rusak, link bisa mati, dan informasi bisa hilang gitu aja. Bahkan saat filenya seolah-olah masih ada. Dokumen kosong ini adalah bukti sempurna dari pembusukan digital. Pada akhirnya, pengalaman ini jadi semacam metafora yang kuat banget. Ketiadaan konten di buku ini justru menyuarakan sebuah cerita yang sangat keras. Cerita tentang betapa rapuhnya informasi, tentang gimana sejarah itu bisa hilang, entah itu dalam bentuk fisik ataupun digital. Justru keheningannya ini yang berbicara paling kencang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau satu buku yang udah direncanain matang-matang aja bisa jadi kosong kayak gini, coba bayangin, berapa banyak lagi pengetahuan, cerita, dan data kita yang mungkin udah hilang? Tersembunyi di balik file-file rusak yang bahkan nggak pernah kita sadarin untuk kita buka. Sejarah yang hilang, mungkin ada di depan mata kita.